Pembacaan sejarah singkat pembentukan Kabupaten Mamasa oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Mamasa, Bapak Alexi Losong SSTP MSc, dan Kepala Bagian Humas dan Protokoler Kabupaten Mamasa, Bapak Demailo Esos MSc. Sejarah singkat pembentukan Kabupaten Mamasa. Sejak zaman dahulu, masyarakat Mamasa telah berjuang dengan gigih mengusir segala bentuk penjajahan. Hal ini dibuktikan dengan adanya perlawanan masyarakat Mamasa di berbagai tempat menentang segala bentuk penjajahan. Di awal perkembangan leluhur masyarakat eks-kewedanaan Mamasa tersebar sampai ke pesisir pantai Tipalayo di pinggir barat Pulau Sulawesi. Itulah sebabnya kalau di pedalaman hulu, sungai disebut Pitu Ulun Nasalu atau 7 hulu sungai. Sedangkan yang tersebar di pesisir pantai Tipalayo pinggir barat Pulau Sulawesi dikenal dengan Pitu Bakpana Minanga, yang berarti 7 muara sungai, sebagai lambang dari ketujuh kerajaan yang terpadu dalam suatu kerjasama yang saling melindungi. Di sekitar abad ke-15 terjadi perang saudara antara Pitu Ulun Nasalu dengan Pitu Bakpana Minanga yang diakhiri dengan suatu perjanjian perdamaian yang dikenal dengan Ikrar Lujo dengan istilah Sipamanda, yang artinya mempererat kembali hubungan kerajaan Pitu Ulun Nasalu dengan kerajaan Pitu Bakpana Minanga yang pernah rusak. Dari kata Sipamanda inilah berubah menjadi kata Manda. 7 kehadatan yang ada di Pitu Ulun Nasalu meliputi Tabulahan, Arale, Mambi, Bambang, Rantai Bulahan, Matanga, dan Taman. Dalam perkembangan selanjutnya, maka wilayah pemukiman Pitu Ulun Nasalu menjadi luas, sehingga terbentuk adat-adat baru yang memerintah masyarakat di daerah itu, serta masing-masing adat mempunyai kekuasaan penuh di daerahnya, namun mempunyai kewajiban yang sama dalam mewujudkan kesatuan di wilayah Pitu Ulun Nasalu. Adat-adat baru yang dimaksud adalah Mesawa, Ulumanda, Panitian, Mamasa, Korubua, Osango, Malakbo, dan Tawalian. Maka muncullah istilah Pitu Ulun Nasalu Karua Tipartina Uai. Itulah Pondosapata Uai Sapalelean. Dalam perjalanan selanjutnya di masa penjajahan Belanda, pada tahun 1924 hingga 1948, Mamasa berada di bawah under of the Ling, Boven Binuang R. Pitu Ulun Nasalu. Pada tahun 1948-1953 dibentuklah Swapraja Pondosapata, yang kemudian berdasarkan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 1953 berubah menjadi Kewedanaan Mamasa dengan ibu kota di Mamasa dari tahun 1953 hingga 1959. Dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah yang mengharuskan seluruh daerah kewedanaan berubah menjadi kabupaten daerah tingkat 2, maka pada tahun 1958 masyarakat kewedanaan Mamasa mengadakan rapat akbar menetapkan panitia pembentukan tingkat 2 Mamasa serta menunjuk delegasi ke Jakarta untuk memperjuangkan kewedanaan Mamasa menjadi daerah tingkat 2. Hasil perjuangan tersebut akhirnya mendapat persetujuan dari kabinet, sehingga terbitlah rancangan undang-undang terkait pembentukan daerah tingkat 2 Mamasa yang disiarkan melalui Radio Republik Indonesia pada tanggal 13 Oktober 1958 tentang penetapan eks-kewedanaan Mamasa sebagai daerah tingkat 2. Namun karena situasi politik internal, sehingga Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tidak memuat kewedangan Mamasa sebagai salah satu daerah tingkat 2. Tetapi dalam kenyataannya, kewedangan Mamasa digabung dengan kewedangan Polewali menjadi daerah tingkat 3 Polewali Mamasa. Pada tahun 1961, semangat perjuangan pembentukan daerah tingkat 2 Mamasa kembali berkobar
dengan dilaksanakannya pertemuan untuk membentuk kepanitiaan baru. Dari hasil kepanitiaan ini diperoleh hasil sebagai berikut. 1. Persetujuan dari pemerintah tingkat 2 oleh Wali Mamasa tentang daerah tingkat 2 Mamasa dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong tingkat 2 oleh Wali Mamasa pada tanggal 23 Februari 1965. 2. Persetujuan dari pemerintah daerah tingkat 1 Sulawesi Selatan dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong tingkat 1 Sulawesi Selatan pada tanggal 5 Mei 1965. Namun demikian, karena besar pengaruhnya situasi politik internal saat itu dengan isu bahwa kewenangan Mamasa belum layak dan belum bersyarat menjadi daerah tingkat 2 karena potensi daerah yang belum mendukung, sehingga perjuangan ini kembali gagal. Pada tanggal 17 Mei 1966, tokoh-tokoh masyarakat kewenangan Mamasa kembali mengadakan rapat dan menetapkan anggota delegasi yang diutus ke pemerintah pusat. Delegasi tersebut menghadap ke Menteri Dalam Negeri dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menyampaikan usulan secara tertulis. Namun, karena situasi negara yang tidak kondusif akibat adanya pergerakan DIPII dan pemberontakan G30 SPKI, maka perjuangan kembali gagal. Dengan semangat perjuangan yang tetap membara, cita-cita luhur masyarakat kewenangan Mamasa bangkit kembali. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya panitia penuntut daerah tingkat 2 Mamasa pada tahun 1987. Berkat kerja keras panitia ini, melalui beberapa tahapan konsultasi dan rapat-rapat panitia, maka tersusunlah sebuah buku yang mengangkat potensi kewenangan Mamasa untuk menjawab pernyataan yang selama ini menganggap bahwa kewenangan Mamasa belum layak menjadi sebuah daerah tingkat 2. Buku inilah yang menjadi dokumen panitia yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan berbagai tembusan. Namun demikian, perjuangan ini kembali gagal walaupun menghasilkan terbentuknya perwakilan bupati kepala daerah tingkat 2 oleh Wali Mamasa di Mamasa. Pada tahun 1998, seiring dengan berhembusnya angin reformasi, membuka kembali peluang dan waktu yang tepat untuk melanjutkan cita-cita perjuangan pembentukan Kabupaten Mamasa. Diawali dengan pergerakan Kesatuan Pelajar dan Mahasiswa Mamasa pada bulan Juni 1998, segenap tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh pejuang memulai kembali inisiatif pembentukan Kabupaten Mamasa dengan melakukan pertemuan-pertemuan dan sosialisasi secara intensif. Selanjutnya, pada tanggal 22 sampai dengan 24 Juni tahun 1999 dilaksanakan pertemuan akbar di Lantang Kadanene Mambi yang dihadiri tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pejuang, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh mahasiswa dari 4 kecamatan kewenangan Mamasa, yaitu dari Kecamatan Mamasa, Kecamatan Mambi, Kecamatan Sumarorong, dan Kecamatan Pana. Pertemuan akbar ini menghasilkan personalia kepanitiaan terakhir serta menetapkan suatu ikrar kebulatan tekad bersama yang berbunyi sebagai berikut. Anggana saregantingan pura resuna, ladi pepini batu mabanda, ladi tambuni tapian bosi, lataulanna mak siru pole mak bayu pole, mak dodo pole, anna sumule masero pindan muanna pebajoang. 2. Makale 2 bongi, keden nilam bendan bitti, umbusu siku, lama menna kumua batu lampamea tutungan sube, landaka pak pasonga-songa,
ilalang lembana pitu ulun nasalu ex kewedanaan mamasa situru kada tomatua lana amma iya rakkana liba semangat ikrar kebulatan tekad lantang kadanene inilah yang menginspirasi pergerakan seluruh masyarakat ex kewedanaan mamasa baik di dalam maupun di luar. Hal ini ditandai dengan terbentuknya Forum Komunikasi Masyarakat Ex Kewedanaan Mamasa di Makassar, Lembaga Komunikasi Pelajar dan Mahasiswa Masumba di Makassar, dan forum-forum serta sub-sub panitia di dalam dan di luar Ex Kewedanaan Mamasa. Di bawah koordinasi panitia Forum Masyarakat dan Lembaga Mahasiswa pada tanggal 3 Mei tahun 2000 dan pada tanggal 25 Mei tahun 2000 terbentuk pergerakan massa secara spontan sebagai bentuk presur dan desakan kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mamasa untuk mengeluarkan persetujuan dan rekomendasi pemekaran daerah tingkat 2 Polewali Mamasa. Dari hasil pergerakan ini, maka pada tanggal 25 Mei tahun 2000 keluarlah persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Polewali Mamasa dengan surat keputusan nomor 10 garing DPTS garing DPRD garing angka Romawi 5 garing 2000 dan usulan Bupati Polewali Mamasa nomor 11 garing 128 garing PEM garing angka Romawi 5 garing 2000 tertanggal 30 Mei tahun 2000 tentang usulan pembentukan Kabupaten Mamasa untuk dilanjutkan kepada Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya, atas kerja keras panitia bersama Forum Komunikasi Masyarakat Ex Kewedanaan Mamasa dan Lembaga Komunikasi Pelajar Mahasiswa Masumpa di Makassar mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka pada tanggal 19 Agustus tahun 2000 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan surat persetujuan dengan nomor 10 garing DPRD garing SS garing angka Romawi 8 garing 2000 untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta. Dan pada tanggal 31 Agustus tahun 2000 keluarlah surat usulan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 135 garing 3876 garing Pemda garing SS garing angka Romawi 8 garing 2000 tentang usulan pembentukan Kabupaten Mamasa kepada Menteri Dalam Negeri dan Ketua DPRD Republik Indonesia di Jakarta. Pada tanggal 20 Oktober 2000 delegasi terakhir Perjuangan Kabupaten Mamasa membawa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan usulan Gubernur Sulawesi Selatan ke Departemen Dalam Negeri dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta. Dengan melalui proses yang panjang dan melelahkan, atas bantuan Sub Panitia Jakarta, tokoh masyarakat ex Kewedanaan Mamasa di Jakarta, para tokoh di Departemen Dalam Negeri dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maka keluarlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tertanggal 11 Maret tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan. Puncak sukacita seluruh masyarakat ex Kewedanaan Mamasa atas tercapainya cita-cita perjuangan terbentuknya Kabupaten Mamasa dinyatakan dalam syukuran akbar masyarakat di Mamasa. Sesungguhnya jalan panjang perjuangan ini hanya dapat dicapai oleh karena keterlibatan seluruh elemen masyarakat Kewedanaan Mamasa yang dilakukan tanpa pamrih dan dengan pengorbanan yang besar, serta dilandasi oleh semangat falsafah hidup para leluhur. Mesa kada di Potuo, pantan kada di Pomate. Dirgahayu Kabupaten Mamasa yang ke-22 tahun. Sekian.